Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum ke pembelajaran, saya absen dulu ya untuk kehadiran. Oke, yang hari ini yang tidak sempat hadir, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah untuk pagi hari ini adik-adik hadir semua. Namun sebelum ke pembelajaran, adik-adik saya minta untuk bisa, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, disilakan. Teman-teman, sudah belajar bahasa baiknya, berdoa dimulai. Ya, ya, terima kasih untuk doanya pagi hari ini. Kepada yang sudah memimpin doa, kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, adik-adik sudah pernah dengar apa itu P5? Ya, sebut apa itu? Yaitu proyek penguatan profil, ya, profil pelajar Pancasila. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya P5, proyek penguatan profil Pancasila. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang profil penguatan pelajar Pancasila. Ya, di mana untuk pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Bisa dilihat? Ya. Yang pertama adalah apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki moral yang baik berdasarkan keimanan dan ketakwaan. yang kedua, berkebineka global, mampu menghargai keberagaman budaya, agama, dan pandangan dunia. Ketiga, gotong royong, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mandiri, mampu belajar dan bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Bernalar kritis, yang kelima, bernalar kritis, mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi secara logis. Dan yang terakhir, kreatif, itu memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang inovatif dan bermanfaat. Adapun tujuan P5 adalah, yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi dan karakter siswa yang relevan dengan tantangan abad 20. Yang kedua, ya, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif sesuai dengan konteks kehidupan.
Selanjutnya, ini ada beberapa tema yang ada terdapat di dalam P5, yaitu yang pertama, kearifan lokal. Berarti kearifan lokalnya itu mengenal dan melestarikan budaya daerah. Jadi, kalau itu tentang kearifan lokal. Jadi, di sekolah itu tergantung apa yang dipilih oleh sekolah ya. Kalau kearifan lokal berarti harus mengenal dan melestarikan budaya daerah. Kalau budaya daerah di Gorontalo itu apa? Seperti apa? Ya? Saronde. Apalagi? Dana-dana. Ada dayango. Bitea itu kearifan atau budaya daerah ya. Yang kedua, gaya berkelanjutan, membiasakan pola hidup yang ramah lingkungan. Kalau kita di SMP 5 itu mengambil yang kedua, gaya hidup berkelanjutan, membiasakan pola hidup yang ramah lingkungan. Jadi sebentar saya akan jelaskan, saya bahas dulu ini yang ada 4 tema. Yang ketiga adalah bangunlah jiwa dan raganya, mendorong kesadaran tentang kesehatan fisik dan mental. Dan keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, menghargai keberagaman untuk memperkuat persatuan. Jadi kalau kita di sekolah di SMP 5 itu mengambil gaya hidup berkelanjutan, membiasakan pola hidup yang ramah lingkungan. Berarti banyak ya. Yang ramah lingkungan itu seperti apa? Ya, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan limbah plastik. Apalagi banyak barang-barang bekas yang kita jadikan untuk menjadi apa? Kerajinan. Kalau untuk kali ini kita mengambil kerajinannya itu dari lidi. Jadi karena di kita khususnya di sekitar sekolah ini karena terlalu banyak pohon kelapa sehingga saya mengambil untuk proyek kali ini, P5 kali ini adalah itu gaya hidup berkelanjutan, itu membiasakan ramah lingkungan. Makanya daripada ini biasanya kan di sekitaran kita itu ada yang kalau orang papajat kelapa ya, pasti daunnya itu ada yang dikasih ciri. Itu daunnya itu kan biasanya hanya dibiarkan saja begitu ya. Sehingga kali ini kita akan mengambil daunnya dan kita buatkan untuk ada beberapa untuk kegiatan kita. Kegiatan itu untuk membuat tempat ya, kita membuat tempat tisu dari lidi. Ya, limbah lidi. Olehnya itu untuk hari ini saya akan memperkenalkan kegiatannya. Itu ada beberapa alat yang akan digunakan, yaitu apa? Kalau untuk membuat itu apa yang digunakan? Kardus. Ya, ada kardus, pisau, ada lem. Lem ini ada bermacam-macam ya. Ya. Ada katernya dan juga lidi ya. Sebentar kita akan keluar dan akan melihat di sekitaran sekolah, apalagi di sekitaran sekolah ini terlalu banyak kelapa, sehingga kita sebentar akan melihat dan mencari. Kalau tidak ada yang ini, kita akan minta sama tuannya untuk kita jadikan bahan kerajinan kita kali ini.
Oke? Oke, demikianlah untuk perkenalan hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu di selanjutnya, itu mencari bahan yang akan kita gunakan. Oke, sekian dan terima kasih untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan, dan sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, itu untuk saat ini untuk menjadi proyek kita kali ini, itu saya akan memperlihatkan sebuah video untuk menjadi bahan adik-adik. Insya Allah bisa, video yang diperlihatkan ini akan menjadi suatu gambaran pada adik-adik untuk apa yang kita buat, proyek kita kali ini itu ada tercantum dalam video ini, ya. Oke, untuk kali ini saya akan perlihatkan dan mohon diperhatikan dengan baik. Yang akan kita gunakan sebentar. Ini langkah pertamanya. Untuk kali ini kita akan mencari daun kelapa yang kita gunakan untuk pembuatan tempat tisu, dan alat-alat yang saya sudah pesan mohon dikeluarkan. Oke, sudah ya? Ada semua ya? Oke, kali ini kita akan keluar dan mencari di mana daun kelapa yang ada di sekitaran sekolah ini. Oke? Oke, adik-adik, kita keluar untuk mencari daun kelapa ya. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk mengerjakannya. Ya, diusahakan sampai daunnya itu ini ya. Iya. Ini berapa pisau ini? Ada 2. Oke. Kalau di sini? 2. Oke, kelompok ini sudah? Ya, sedikit. Oke, dipercepat ya. Ya. Oke, yang ini? Lagi. Ya, diusahakan dipercepat sedikit ya. Ini lagi ya? Oke, berhubung ini sudah selesai, kita langsung masuk ke dalam kelas, langsung buat prakteknya, dan silakan masuk ke kelas.
Oke, untuk adik-adik, sekarang kita akan langsung mempraktekkan pembuatan tempat tisu. Ini di atas meja adik-adik itu peralatannya. Silakan, dan ukurannya sudah disampaikan tadi. Silakan dipotong-potong sesuai ukuran. Oke, silakan bekerja sekarang. Foto saya mana, please? Nih. Aduh. Ini teman-teman penting. Oke, untuk ini dipotong sesuai ukuran ya. Jadi kardusnya juga dipotong sesuai ukuran. Jadi ini sementara pembuatannya, usahakan semua aktif ya. Ya. Lidinya dipotong sesuai ukuran ya. Potongan lidinya sesuai ukuran ya. Oke, untuk sekarang proses pembelian lem ya di lidi. Oke, kalau ini kelompok 1. Oke, sementara ya. Jadi setelah itu ditempel ulang ya. Oke, untuk kelompok 3 sudah ya. Ya. Jadi kelompok lain disilakan, masih sementara ya. Jadi ini kelompok 3 sudah selesai, dan ini tinggal ini ya, dibuat, dicat atau di pilox, baru supaya kelihatan bagus. Ini belum terlalu indah ya. Kalau ini sudah dicat atau dipernis, diberikan di pilox, ini sudah kelihatan bagus. Tapi disesuaikan warna apa yang disukai oleh kelompok itu. Oke, kelompok 2 kurang penutup ya. Oke, kurang penutup. Jadi ini sama dengan kelompok 3. Ini dibuat dicat bisa, di pilox bisa, ataupun di vernis ya, supaya ini kelihatan tidak ini ya, supaya kelihatannya bagus dan bisa kita publikasikan. Ini bisa jadi bahan atau bisa menghasilkan uang kalau kita jual.
Oke, kelompok satu juga ya, masih sementara buat penutupnya ya. Ya. Oke, coba lihat hasilnya itu Alif. Ya, ini juga bagus. Tinggal diberikan dicat disesuaikan warnanya. Diberi pilox juga bisa, dan juga atau di pernis. Lebih bagusnya itu di pernis ya. Ya. Supaya dia tidak warnanya itu warna seperti kayu. Kalau dia pernis. Jadi tergantung masing-masing kelompok. Ya. Diberikan warna apa itu terserah. Jadi sementara diselesaikan saja penutupnya supaya sedikit lagi akan dipresentasi oleh masing-masing kelompok. Oke, untuk saat ini sudah selesai ya semua kelompok. Ya. Jadi ini saya lihat masing-masing kelompok sudah selesai semua dan tinggal dirapikan saja ya. Ya. Oke, dan insya Allah setelah ini itu masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Jadi ini hasil ini insya Allah kita akan setelah presentasi dari masing-masing kelompok, insya Allah kita akan gunakan untuk kita pergunakan di kelas maupun diberikan di Dewan Guru 1 dan satunya di untuk kelas, dan insya Allah di kelas akan isi dengan tisu dan kita pergunakan apabila kita mau perlu tisu itu kita ambil dari situ. Oke, mas, semua kelompok sudah selesai ya? Kurang dirapikan, ini saya lihat kelompok 3 sudah selesai dan kelompok 1 dan 2 itu tinggal merapikannya. Adik-adik, berhubung kegiatan ataupun pembuatan ini sudah selesai, saatnya adik-adik untuk bisa mempresentasikan di depan hasil kerja dari adik-adik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan mempresentasikannya di depan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh saya kepada teman-teman. Baiklah, saya akan membacakan mengolahkan membuat dan satu dari bahan. Ini banyaknya yang diuraikan yang membuat dan satu yang diurusan. Kedua, yang ketiga fungsi yang diangkat insya atau bentuk kecil. Kelima, dekorasi. Angka perbuatan. Kumpulkan dan bersihkan ini. Tunggu dibersihkan dari kotoran atau debu. Yang kedua, potong mengisi menjadi ukuran yang sama sekitar 20 sampai 30 cm. Yang ketiga, buat jerangkan tisu dengan pengikat 6 sampai 6 biji bersamaan menggunakan pengikat. Tambahkan ini tempat tisu dengan pengikat biji lainnya ke jerangkan. Kita tambahkan. Terakhir, hias tempat tisu dengan cat, stiker atau mandiman jika diinginkan. Pastikan semua bagian terikat dengan baik dan siapkan celah. Yang berikut manfaat tempat tisu dari negeri yaitu ramah lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan membantu konservasi. Baiklah, itu hasil dari kelompok kami. Tidak ada pertanyaan. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Dampaknya itu yang sudah disampaikan tadi, dan insya Allah apa yang ini dari kelompok 1 ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan dipersilakan untuk mengambil tempat semula, dan untuk adik-adik kita berikan aplaus untuk kelompok 1.
kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Marsila yang kepada Marsila. Lakon yang kuat, potong padu menjadi bentuk dan bentuk atau bentuk tarian dengan pikiran yang diinginkan untuk membantu. Buat tidak kecil dibuat tapi untuk melakukan ini. Potong lidi menjadi ukuran yang sama sekitar 5 sampai 10 dibuat dan juga lidi sekolah lurus dan rapi. Lidi padu ada berat lepas. Potong padu kecil untuk membuat atap yang bagus, pasang atap di atas ini dengan tes. Amplas dan tapi untuk mengalihkan pastikan ini terpasang dengan baik untuk menghindari kerusakan. Manfaat fungsi menyimpan susu dan merapikan terorganisir, menghindari susu dan gerakan tempat umum, memudahkan akses untuk aktivitas, kebersihan dan kesehatan, mencegah penyebaran kuman dan bakteri dan penyakit, menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Silahkan pertanyaan dan jawaban berdua. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, dan kita berikan bonus untuk kelompok 2, yaitu tepuk tangan untuk sudah mengerjakan dan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan hasil kerja dari kelompok 3 yang saat ini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Kevin Antuk. Kepada Kevin, dipersilakan. Baiklah, saya teman-teman dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Cara membuat tempat tisu dari lidi. Pertama, potong kardus hingga berbentuk persegi panjang. Lalu kumpulkan lidi dan potong lidi berukuran 7 sampai 8 cm. Lalu lapisi kardus tersebut dengan lem, lalu letakkan lidi pada lem tersebut hingga mereka dengan sempurna. Manfaat dan tempat tisu yang terbuat dari lidi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Baik adik-adik, untuk saat ini berhubung presentasi dari masing-masing kelompok itu sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Ya, terima kasih. Baik adik-adik, sekarang berhubung masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, hasil kerja dari adik-adik.
Untuk selanjutnya, saya akan membagikan LKPD kepada adik-adik. Ya, disilakan dicatat. Ini masing-masing ini harus menuliskan ya. Rasa cerut-cerut. Jangan coba. Barang. Dan untuk LKPD ini, silakan adik-adik menuliskan nama masing-masing dan menuliskan apa yang sudah. Yang pertama itu apa adalah yang dituliskan itu rencana apa yang akan dilaksanakan, dan yang kedua itu tantangannya apa. Ya, sekali lagi saya sampaikan rencana apa yang akan dilaksanakan dan tantangannya apa. Itu apa yang adik-adik sudah kerjakan tadi. Selanjutnya dituliskan juga apa refleksi dan saran dari adik-adik untuk saya. Oke, sudah selesai, dan selanjutnya mohon diantar per masing-masing perwakilan, dikumpulkan dan diantar oleh masing-masing perwakilan. Baik adik-adik, saatnya untuk refleksi. Ini adik-adik masing-masing kelompok itu sudah melakukan ataupun sudah mengerjakan proyeknya, dan inilah hasilnya, yaitu tempat tisu yang sudah dibuat oleh adik-adik. Dan ini insya Allah apa yang sudah dibuat oleh adik-adik ini menjadi hasil yang bagus, dan ini kegunaannya atau manfaatnya itu bisa ditaruh tisu dan untuk bisa mengurangi apa ya, sampah ya. Jadi untuk selanjutnya adik-adik membuat apapun hasil karya dari adik-adik, apapun yang akan dibuat itu silakan dibuat, dan ini tidak, harganya tidak terlalu mahal ya. Dan untuk adik-adik apapun yang dibuat, pergunakan limbah plastik ataupun apa yang bisa di sekitaran adik-adik, bisa adik-adik kreasikan. Mau ide apapun silakan, mau buat apapun silakan, bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitaran kita. Dan ini kalau tempat tisu ini pasti akan menghasilkan uang. Kalau terlalu banyak yang dibuat oleh adik-adik, itu pasti bisa dijual lain dan bisa menghasilkan uang. Itulah untuk profil proyek pelajar Pancasila ini, adik-adik di selanjutnya. Adik-adik sebelum mengakhiri pembelajaran pendidikan agama Islam tentang 5 ini, saya ingin tanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Ya.
Apakah adik-adik sudah bisa menentukan karya apa yang insya Allah akan dibuat? Oke, terima kasih. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, sebelum ditutup, saya minta kepada adik-adik untuk bisa membaca doa. Silakan, siapa yang bisa, ketua kelas silakan untuk doa penutup. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, angka wajib kata bersama berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini, itu tentang apa? Sekian dan terima kasih untuk hari ini, dan marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai, dan sekian dan terima kasih. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.